Hai, bertemu kembali di channel Bu Guru Yanti. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang guru penggerak dengan modul koneksi antar materi terkhusus coaching. Sebelumnya, perlu diketahui saya Yanti Restiwati, calon guru penggerak Angkatan 2, Kutai Kartanegara, berinstansi pada SD 001 Marabada. Sebelum masuk pada modul ini, saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran ini bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid, atau membuat beberapa perancangan pembelajaran sekaligus. Jadi jangan salah artikan ya pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan terkait dengan bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Penilaian berkelanjutan, bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Manajemen kelas yang efektif, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode, dan kemungkinan adanya fleksibilitas. Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek pertama yaitu kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka, namun dengan lingkup belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Beradaptasi dari Equalizer, di mana dipetakan dalam bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret abstrak, sederhana kompleks, terstruktur open end, tergantung mandiri, lambat cepat. Minat murid, salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid, yaitu menurut Tomlinson, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Pertama, kegiatan rutin, kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik. Misalnya nih, kegiatan membaca bersama, ekskul, perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam pagi, bersama seminar, atau pelatihan. Kemudian terintegrasi dalam pelajaran, dalam strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Misalnya nih, melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus, atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah. Dan paling akhir, protokol. Budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid
atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola sekolah dengan hikmah. Tujuan pembelajaran modul ini yaitu pemahaman tentang kesadaran diri penuh, kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang ini, dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Lalu, ada 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengenalan emosi, pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus, kesadaran sosial, keterampilan berempati, keterampilan berhubungan sosial, daya lenting, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Coaching. Menurut Grant, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Sedang menurut Whitmore, kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Konsep coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Dalam konteks pendidikan Indonesia ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid. Dalam pembelajaran di sekolah, coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Komunitas yang memberdayakan terdapat 4 utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakannya. 1. Hubungan saling mempercayai. Rasa aman dan nyaman akan hadir dalam sebuah hubungan jika ada rasa saling memperhatikan, baik keadaan pribadi maupun kesejahteraan profesionalnya. Kedua, menggunakan data yang benar. Dalam setiap komunikasi, diperlukan data yang benar dan dinamika yang sesuai. Tanpa gambaran akurat tentang pesan atau masalah yang sedang dibahas, maka kesan subjektivitas akan hadir dalam proses komunikasi. Ketiga, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. Berkomunikasi memberdayakan seyogyanya menuntun rekan bicara kita untuk mampu berefleksi atas diri mereka dan mengenali pesan atau isu yang dibahas dengan benar. Kemudian yang terakhir, rancangan tindak lanjut atau aksi. Jika diperlukan, buatlah rancangan konkret sebagai hasil dari proses komunikasi. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari sebuah komunikasi yang bertujuan positif dan efektif. 4 aspek berkomunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktek coaching kita. Pertama, komunikasi asertif, yaitu berpendapat namun juga mampu belajar mendengar pendapat orang lain. Kedua, pendengar aktif secara khusus dengan tujuan tertentu dan menaruh fokus terhadap apa yang didengarkan dan akan merespon setelah mendengarkan orang
yang membawa pesan. Ketiga, bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan adalah menstimulus pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Terdapat dua pertanyaan, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan yang mengarahkan. Dan yang terakhir, umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coachee memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Tirta sebagai model coaching. Kepanjangan dari Tirta adalah T. Tujuan seorang coach menanyakan kepada coachee tentang sebenarnya tujuan yang ingin diraih coachee. I. Identifikasi. Seorang coach mengidentifikasi masalah coachee. R. Rencana aksi. Seorang coach mengarahkan rencana aksi dari coachee. TA. Tanggung jawab. Seorang coach memastikan tanggung jawab dari coachee. Kesimpulan dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, coaching adalah roh dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga salah satu peran guru penggerak sebagai coach yang akhirnya akan menghasilkan profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Banyak sekali yang saya pelajari dalam modul ini. Saya tertantang untuk menerapkannya di sekolah saya dengan baik dan berkelanjutan. Bahagia bisa membagikan pengalaman saya pada sesi koneksi antar materi ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini, bahkan dalam modul sebelumnya. Saya Yanti Restiawati, CGP Angkatan 2 Kutai Kartanegara, menyampaikan satu quotes untuk kawan-kawan semua yang menyaksikan video ini. Hai kawan-kawan, sebagai guru janganlah menutup diri dengan perkembangan saat ini. Terus belajar, karena engkaulah panutan siswamu. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya di channel Bu Guru Yanti. See you, bye-bye.